Sejarah tidak hanya menyimpan deretan tanggal dan nama, tetapi juga kisah manusia yang berani menantang nasib bangsanya. Dari tanah Maluku yang harum oleh cengkih dan pala, lahir seorang pejuang yang keberaniannya mengguncang kekuasaan kolonial, Thomas Matulesi, atau yang kita kenal sebagai Pattimura. Di tengah penindasan Belanda yang mengekang kebebasan dan menghisap kekayaan bumi rempah, ia tampil bukan sekedar pemimpin perang, melainkan simbol persatuan, iman, dan keberanian rakyat. Ceritanya bukan dongeng, melainkan bukti bahwa tekad dan solidaritas dapat menggetarkan imperium besar. Latar belakang Maluku dan kehidupan Pattimura. Sejak lama, Maluku dijuluki Kepulauan Rempah. Cengkih, pala, dan fuli yang tumbuh subur di wilayah ini menjadi barang dagangan bernilai tinggi di Eropa. Komoditas itu membuat Maluku diperebutkan bangsa-bangsa asing. Portugis, Spanyol, lalu Belanda bergantian hadir, masing-masing berusaha menguasai perdagangan. Situasi ini melahirkan ketegangan panjang antara penduduk lokal dan kekuatan kolonial. Di tengah pusaran sejarah tersebut, lahirlah tokoh yang kemudian dikenal dengan nama Pattimura. Nama aslinya Thomas Matulesi, lahir pada 8 Juni 1783 di Desa Haria, Pulau Saparwa, Maluku Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan garis keturunan bangsawan kecil yang dihormati masyarakat. Lingkungan budaya Maluku membentuk karakter Pattimura, menjunjung pela gandong, ikatan persaudaraan antar desa, solidaritas, keberanian, serta tanggung jawab menjaga tanah leluhur. Nilai inilah yang kelak menjadi fondasi perjuangannya. Pendidikan Pattimura tidak terbatas pada adat. Ia bersekolah di bawah bimbingan Zending Kristen, mempelajari membaca, menulis, dan kitab suci. Dari lingkungannya, ia juga belajar seni bela diri tradisional serta pengetahuan maritim. Saat Maluku dikuasai Inggris pada 1810, Pattimura bergabung dengan dinas militer. Di sana, ia memperoleh pengalaman penting, penggunaan senjata api, strategi perang, dan organisasi pasukan modern. Selama 7 tahun bertugas, ia memahami cara bekerja tentara Eropa, kelemahan mereka, serta bagaimana memanfaatkan medan lokal untuk perlawanan. Kehidupan rakyat Maluku berubah drastis setelah Inggris mengembalikan wilayah itu kepada Belanda melalui Konvensi London 1814. Masyarakat kecewa sebab pemerintahan Inggris sebelumnya memberi sedikit kelonggaran dalam perdagangan. Belanda justru menghidupkan kembali monopoli cengkih yang menindas. Petani dipaksa menjual hasil panen dengan harga sangat rendah, sementara keuntungan besar dinikmati pejabat kolonial. Di samping itu, kerja paksa dan pungutan berat membuat penderitaan semakin dalam. Ketidakadilan bertambah ketika Belanda menolak memberi gaji dan hak bekas prajurit yang pernah bertugas di bawah Inggris. Banyak veteran, termasuk Pattimura, merasa dikhianati. Perasaan terbuang bercampur dengan kemarahan rakyat yang semakin miskin. Dalam suasana penuh ketegangan itu, muncul kebutuhan akan pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat. Sosok Thomas Matulesi dengan wibawa, pengalaman militer, serta dukungan adat tampil sebagai figur ideal. Masyarakat Maluku memiliki struktur sosial berbasis soa atau marga yang membentuk desa. Kepemimpinan adat dihormati, sementara agama memperkuat moral kolektif. Pattimura berasal dari soa Matulesi yang memiliki kedudukan tradisional. Namun lebih dari itu, ia memiliki keunggulan nyata, disiplin, kecerdikan, dan kemampuan membangun persatuan. Karismanya membuat ia dihormati tidak hanya di Saparwa, tetapi juga di pulau-pulau tetangga. Perlawanan terhadap Belanda bukan hanya soal ekonomi. Bagi orang Maluku, mempertahankan tanah air identik dengan menjaga kehormatan adat dan iman. Gereja Protestan yang berkembang di Maluku mengajarkan keadilan serta keberanian menghadapi penindasan. Pattimura yang tumbuh dalam ajaran Kristen memahami bahwa melawan ketidakadilan adalah panggilan moral.
perpaduan nilai adat dan iman menjadikan perjuangannya berakar kuat di hati rakyat. Pengalaman militer Pattimura menumbuhkan keyakinan bahwa Belanda bisa dilawan. Ia tahu jumlah pasukan kolonial terbatas, pertahanan mereka bergantung pada benteng, dan banyak kelemahan bisa dieksploitasi jika rakyat bersatu. Pengetahuan ini berbeda dengan kebanyakan pemimpin lokal sebelumnya yang hanya mengandalkan keberanian tanpa strategi modern. Awal abad ke-19 merupakan masa penuh gejolak. Di Eropa, Belanda baru bangkit setelah kekalahan Napoleon. Pemerintah kolonial berusaha mengisi kas negara dengan mengeruk keuntungan dari koloni. Maluku dengan cengkih melimpah menjadi sasaran utama eksploitasi. Kebijakan keras justru memperdalam jurang antar penguasa dan penduduk. Ketidakpuasan berkembang menjadi perlawanan laten, menunggu pemicu. Dalam kondisi itu, Pattimura menjadi simbol harapan. Ia mampu menyatukan rakyat, menyusun strategi, dan memberi keyakinan bahwa perjuangan tidak sia-sia. Baginya, perlawanan bukan sekedar melawan Belanda, tetapi juga mempertahankan martabat orang Maluku. Dengan latar belakang adat, agama, dan pengalaman militer, Pattimura menyiapkan jalan menuju peristiwa besar yang akan mengguncangkan kekuasaan kolonial di Maluku. Pecahnya perlawanan dan penyerangan benteng Dorstad. Ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap Belanda mencapai puncaknya pada awal 1817. Monopoli rempah yang menekan petani, kerja paksa yang melelahkan, serta perlakuan tidak adil terhadap para bekas serbadu Inggris menyalakan bara kemarahan. Desa-desa di Saparua, Haruku, dan Nusa Laut mulai melakukan pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, suara bulat menghendaki perlawanan bersenjata. Dari berbagai tokoh adat dan pemuda, nama Thomas Matulesi mencuat sebagai pemimpin yang diyakini mampu menuntun rakyat menghadapi kekuatan kolonial. Pertemuan penting berlangsung di Saparua pada bulan Mei 1817. Para kapitan dari berbagai negeri adat sepakat mengangkat Matulesi sebagai panglima perang dengan gelar Kapitan Pattimura. Keputusan itu lahir dari pertimbangan matang, pengalaman militer, keberanian, serta wibawa yang dimilikinya. Bagi rakyat, kehadiran seorang pemimpin yang menguasai taktik modern memberi keyakinan bahwa perjuangan kali ini bukan sekadar pemberontakan, melainkan perlawanan terorganisir. Target utama ditetapkan, merebut benteng Dorstad di Saparua. Benteng ini merupakan pusat kekuasaan Belanda di wilayah Leyse, sekaligus simbol dominasi kolonial. Di dalamnya tersimpan persenjataan, amunisi, serta perbekalan yang sangat penting bagi kelangsungan pasukan Belanda. Menjatuhkan benteng berarti melemahkan kendali kolonial, sekaligus mengangkat moral rakyat. Pada pagi 16 Mei 1817, pasukan rakyat yang dipimpin Pattimura bergerak. Ribuan pejuang dari berbagai desa berkumpul, sebagian bersenjata api rampasan, sebagian lagi membawa parang, tombak, dan senjata tradisional. Walau persenjataan tidak seimbang, semangat menyatukan mereka. Pattimura menata strategi, mengepung benteng dari berbagai arah, memutus jalur komunikasi, lalu melancarkan serangan mendadak. Pertempuran berlangsung sengit. Belanda yang tidak menduga serangan besar terkejut menghadapi kekuatan rakyat. Meriam benteng menyalak, namun pasukan Maluku terus mendesak. Gelombang serangan rakyat membuat pertahanan Belanda goyah. Akhirnya, setelah pertempuran berdarah, benteng Dorstad berhasil direbut. Peristiwa ini menjadi kemenangan besar pertama rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Pattimura. Keberhasilan itu mengguncangkan kekuasaan kolonial. Komandan benteng, Residen Johannes van den Berg, beserta keluarganya gugur dalam peristiwa tersebut. Meski kejadian ini menimbulkan perdebatan moral di kemudian hari, bagi rakyat saat itu, kemenangan memberi kepercayaan diri bahwa Belanda bukan kekuatan tak terkalahkan. Setelah merebut benteng, Pattimura segera mengatur pemerintahan darurat. Ia menunjuk para kapitan untuk menjaga wilayah, mengatur logistik, dan mengatur persenjataan. Benteng Dorstad dijadikan markas perjuangan, sekaligus pusat koordinasi.
Kemenangan itu juga menjadi pemicu meluasnya dukungan. Desa-desa lain bergabung, membawa pasukan tambahan. Maluku Timur bergolak dan Belanda mulai merasakan ancaman serius. Namun kemenangan tersebut bukan tanpa tantangan. Belanda segera mengirim bala bantuan dari Ambon dan Batavia. Mereka menyadari bahwa kehilangan Saparua dapat membuka jalan bagi pemberontakan lebih luas. Sebagai respon, pemerintah kolonial menyiapkan pasukan reguler dengan persenjataan lengkap, kapal perang, serta tentara bayaran. Sementara itu rakyat Maluku hanya mengandalkan persatuan, semangat, serta kemampuan memanfaatkan medan. Di tengah persiapan menghadapi serangan balasan, Patimura berusaha menjaga persatuan internal. Ia menyadari bahwa kekuatan rakyat sangat bergantung pada solidaritas antar desa. Ia berkeliling, meneguhkan semangat, sekaligus menekankan bahwa perjuangan ini bukan sekadar urusan satu negeri, melainkan tanggung jawab seluruh Maluku. Seruannya menggema, tanah leluhur harus bebas dari belenggu kolonial. Moral rakyat kian menguat karena mereka melihat langsung kemampuan strategi Patimura. Ia mengatur pos-pos penjagaan di pesisir, menyusun sistem pengintaian, dan menempatkan pasukan di titik strategis. Taktiknya menunjukkan pemahaman mendalam tentang perang gerilya, memanfaatkan hutan, pantai, dan gunung untuk menghadang musuh. Keunggulan medan menjadi senjata utama melawan kekuatan kolonial yang lebih modern. Serangan ke benteng Duurstede juga menumbuhkan semangat di luar Saparua. Di pulau-pulau tetangga, kabar kemenangan menyebar cepat. Rakyat mulai percaya bahwa melawan Belanda bukan tindakan sia-sia. Dukungan logistik, tenaga, bahkan doa mengalir dari berbagai penjuru. Perlawanan berubah menjadi gerakan rakyat luas dengan Patimura sebagai pusat kepemimpinan. Namun Belanda tidak tinggal diam. Mereka menganggap kekalahan di Saparua sebagai penghinaan. Pasukan tambahan segera diberangkatkan dari Ambon untuk merebut kembali benteng. Pertempuran berikutnya pun tak terelakkan. Di satu sisi, rakyat memiliki semangat membara. Di sisi lain, Belanda mengandalkan senjata modern dan disiplin militer. Momen penyerangan benteng Duurstede menandai awal babak baru sejarah Maluku. Perlawanan rakyat tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terkoordinasi di bawah seorang pemimpin karismatik. Kemenangan itu mengangkat nama Patimura sebagai simbol perjuangan, sekaligus menegaskan tekad rakyat Maluku untuk mempertahankan kehormatan dan tanah air. Perlawanan rakyat meluas dan strategi Patimura. Kemenangan di benteng Duurstede menjadi titik balik. Rakyat Maluku menyadari bahwa kolonial Belanda bisa dikalahkan jika persatuan dijaga. Semangat membara itu menjalar cepat ke pulau-pulau tetangga. Haruku, Nusa Laut, hingga sebagian Seram mulai mengangkat senjata. Perlawanan yang semula berpusat di Saparua berubah menjadi gerakan luas, melibatkan ribuan orang dari berbagai negeri adat. Patimura, sebagai pemimpin utama, segera menyusun langkah strategis. Ia memahami bahwa Belanda pasti mengirim bala bantuan besar. Karena itu, ia tidak hanya bertahan di benteng, tetapi juga menempatkan pasukan di wilayah pesisir. Titik-titik rawan dijaga ketat untuk menghambat kapal musuh. Sistem pengintaian diperkuat. Rakyat desa mengamati pergerakan lawan, lalu menyampaikan informasi ke markas. Pola komunikasi sederhana tetapi efektif ini membuat Patimura selalu selangkah di depan. Selain mengatur pertahanan, ia memikirkan logistik. Perlawanan panjang tidak bisa bertumpu pada keberanian semata. Persediaan makanan, senjata, dan obat-obatan harus dijaga. Masyarakat adat bahu-membahu, petani menyediakan hasil panen, nelayan menyumbang ikan, perempuan menyiapkan perbekalan, bahkan anak-anak ikut membantu membawa logistik ke garis depan. Perlawanan menjadi gerakan seluruh lapisan, bukan hanya kaum pria bersenjata. Taktik perang yang diterapkan Patimura memadukan pengetahuan militer modern dengan kearifan lokal. Ia tidak terpaku pada pertempuran terbuka karena menyadari senjata rakyat jauh lebih sederhana. Sebaliknya, ia menggunakan sistem gerilya, menyerang secara mendadak lalu menghilang di hutan atau pesisir.
Medan Maluku yang terdiri dari gunung, lembah, dan laut sempit memberi keuntungan besar bagi pasukan rakyat. Belanda meskipun memiliki meriam dan kapal, sering kewalahan menghadapi strategi hit and run ini. Kekuatan terbesar perlawanan terletak pada persatuan. Pattimura menekankan Pela Gandong sebagai dasar solidaritas. Desa-desa yang sebelumnya terikat ikatan persaudaraan adat, kini menjadikan perlawanan sebagai wujud nyata pengabdian pada leluhur. Setiap orang merasa memiliki tanggung jawab kolektif menjaga tanah dan harga diri Maluku. Nilai itu menutup celah perpecahan sekaligus memperkuat daya tahan menghadapi tekanan musuh. Pada saat yang sama, Belanda mulai merasakan ancaman serius. Jalur perdagangan rempah terganggu, garnisun mereka terisolasi, dan benteng yang biasanya menjadi pusat kekuasaan tidak lagi aman. Pemerintah kolonial di Ambon memutuskan mengirim pasukan tambahan dengan kapal perang. Namun, keunggulan teknis tidak serta-merta memberi kemenangan. Rakyat Maluku terus melakukan serangan kecil yang melemahkan moral tentara kolonial. Strategi lain yang diterapkan Pattimura adalah memanfaatkan jaringan desa. Setiap negeri adat memiliki tugas tertentu. Ada yang menyediakan logistik, ada yang menjaga jalur laut, ada pula yang bertugas menyerang garnisun kecil. Dengan pembagian ini, perlawanan berlangsung teratur meski tidak memiliki struktur birokrasi formal. Kepemimpinan Pattimura bersifat kolektif, tetapi ia tetap menjadi pusat koordinasi. Dalam menjalankan strategi, Pattimura menunjukkan sikap tegas sekaligus bijak. Ia menghukum keras setiap bentuk pengkhianatan sebab ia tahu Belanda sering mencoba menyusupkan pengaruh untuk memecah belah rakyat. Namun ia juga memberi penghargaan bagi desa yang berani melawan. Sikap adil ini membuat rakyat semakin setia. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai pemimpin militer, melainkan juga sebagai figur moral yang melindungi kepentingan bersama. Perlawanan yang meluas memaksa Belanda mengubah taktik. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga propaganda. Kolonial berusaha menakut-nakuti rakyat dengan ancaman hukuman berat, sekaligus mencoba membujuk pemimpin desa dengan imbalan. Meski ada sebagian kecil yang goyah, mayoritas tetap memilih mendukung Pattimura. Keyakinan bahwa perjuangan ini adalah jalan untuk mempertahankan martabat, membuat rakyat bertahan meski menghadapi resiko besar. Situasi perang semakin menegang ketika Belanda mengirim armada besar pada pertengahan 1817. Kapal-kapal perang merapat di sekitar Lees, membawa pasukan reguler yang terlatih. Mereka bertekad merebut kembali benteng Dursday, sekaligus menghentikan perlawanan. Menghadapi ancaman itu, Pattimura menyiapkan pertahanan berlapis. Ia menempatkan pasukan di hutan-hutan sekitar benteng, membuat jebakan, serta menutup akses suplai musuh. Meskipun demikian, Pattimura sadar bahwa perang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia berusaha menjaga semangat rakyat dengan pidato-pidato membakar semangat. Ia menekankan bahwa perjuangan bukan hanya untuk generasi saat itu, tetapi juga untuk anak cucu. Kalimatnya meneguhkan tekad bahwa lebih baik gugur dengan kehormatan daripada hidup dalam penindasan. Kata-kata itu menjadi sumber keberanian di tengah keterbatasan. Gerakan yang meluas memaksa Belanda semakin kewalahan. Benteng-benteng kecil di beberapa wilayah jatuh, garnisun terpukul, dan jalur laut terganggu. Namun seiring bertambahnya tekanan, perlawanan juga menghadapi tantangan. Kehabisan amunisi, logistik menipis, serta kebutuhan pasukan yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat meski penuh semangat tetap menghadapi kesenjangan besar dibanding kekuatan kolonial. Meskipun demikian, bagian ini dari perjuangan Pattimura memperlihatkan betapa kuatnya solidaritas Maluku. Dalam waktu singkat, perlawanan rakyat sederhana mampu menandingi pasukan kolonial yang jauh lebih modern. Kemenangan di awal dan meluasnya dukungan menjadi bukti bahwa kesatuan dan strategi dapat melampaui keterbatasan material. Perjuangan ini tidak hanya menegaskan perlawanan terhadap Belanda, tetapi juga memperlihatkan kebangkitan kesadaran nasional di Maluku. Tekanan balik Belanda dan penangkapan Pattimura. Keberhasilan rakyat Maluku merebut benteng Duurstede serta meluaskan perlawanan membuat Belanda kehilangan muka. Pemerintah kolonial di Ambon segera meminta bala bantuan dari Batavia. Armada perang berlayar ke Maluku, membawa tentara terlatih, meriam,
dan perlengkapan logistik. Kehadiran pasukan tambahan ini menandai dimulainya serangan balik skala besar. Belanda menyusun strategi berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya bertahan di benteng, melainkan bergerak aktif. Desa-desa yang dicurigai mendukung perlawanan menjadi sasaran operasi militer. Rumah dibakar, kebun dirusak, dan warga dipaksa menyerah. Kekerasan brutal itu dimaksudkan untuk memutus suplai pangan dan melemahkan moral rakyat. Cara ini menimbulkan penderitaan besar, tetapi juga memperlihatkan betapa Belanda khawatir pada kekuatan Pattimura. Di pihak rakyat, kondisi semakin berat. Persediaan mesiu berkurang, amunisi menipis, dan senjata tradisional tidak mampu menandingi bedil modern. Walau semangat masih tinggi, daya tahan pasukan mulai tergerus. Pattimura berusaha mempertahankan motivasi dengan mengingatkan rakyat bahwa perjuangan adalah jalan menjaga kehormatan. Namun, tekanan militer dan ekonomi membuat banyak desa berada dalam posisi sulit. Belanda juga menggunakan politik pecah belah. Mereka mendekati tokoh adat tertentu, menawarkan jabatan atau hadiah agar mau menarik dukungan dari Pattimura. Sebagian kecil tergoda, sebagian lain tetap setia. Upaya ini memang tidak sepenuhnya berhasil, tetapi cukup melemahkan jaringan perlawanan. Kecurigaan antar desa meningkat dan koordinasi tidak lagi sekuat sebelumnya. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan operasi besar merebut kembali Saparua. Benteng Duurstede yang sebelumnya menjadi simbol kemenangan rakyat dikepung dari laut dan darat. Meriam kapal perang menghantam dinding benteng, sementara pasukan darat melakukan serangan beruntun. Pattimura dan pengikutnya bertahan sekuat tenaga, namun keterbatasan persenjataan membuat posisi mereka goyah. Setelah pertempuran sengit, benteng akhirnya jatuh kembali ke tangan Belanda. Kekalahan di Duurstede menjadi pukulan besar. Rakyat kehilangan pusat pertahanan, sementara persatuan perlahan melemah. Meski demikian, Pattimura tidak menyerah. Ia memutuskan berpindah ke pedalaman, melanjutkan perlawanan dengan pola gerilya. Dari hutan dan gunung, ia mengatur serangan kecil terhadap patroli Belanda. Strategi ini membuat kolonial tetap harus mengeluarkan tenaga besar untuk mengendalikan Maluku. Belanda yang kesal karena perlawanan tak kunjung padam, meningkatkan pengejaran. Mereka menempatkan mata-mata di berbagai desa, mengintai pergerakan para pejuang. Hadiah besar ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menangkap Pattimura. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Beberapa orang yang tertekan oleh ancaman memilih memberi informasi lokasi persembunyiannya. Pada 11 November 1817, Pattimura bersama beberapa pengikutnya ditangkap di Sirisori, Pulau Saparua. Penangkapan itu dilakukan setelah Belanda menyusupkan pasukan ke daerah pedalaman dan mengepung tempat persembunyiannya. Walau dikepung, Pattimura sempat melakukan perlawanan singkat, namun jumlah musuh terlalu besar. Ia akhirnya dibawa ke Ambon dalam keadaan tertawan. Kabar penangkapan Pattimura segera menyebar. Rakyat merasa kehilangan, tetapi juga menyadari besarnya risiko melanjutkan perang tanpa kepemimpinan utama. Belanda memanfaatkan situasi dengan menekan rakyat agar menyerah, sambil memperlihatkan bahwa tokoh utama perlawanan sudah dikuasai. Walau begitu, nama Pattimura justru semakin harum. Banyak desa tetap menaruh hormat dan menganggapnya simbol keberanian. Dalam penahanan, Pattimura diperiksa secara keras. Belanda berusaha mendapatkan informasi jaringan perlawanan, namun ia tetap tegar. Ia tidak menyebutkan nama-nama tokoh lain yang masih berjuang, menunjukkan loyalitasnya pada rakyat. Sikap itu membuatnya dihormati kawan maupun lawan. Belanda kemudian menggelar sidang militer. Pattimura dituduh sebagai pemberontak utama, penghasut rakyat, serta bertanggung jawab atas terbunuhnya pejabat Belanda di Duurstede. Proses hukum berlangsung cepat dan syarat kepentingan politik. Pemerintah kolonial ingin menunjukkan kekuasaan melalui vonis berat, sekaligus memberi pesan bahwa siapapun yang menentang Belanda akan menerima hukuman setimpal. Hasil persidangan tidak mengejutkan. Pattimura dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Vonis itu diumumkan pada November 1817 dan eksekusi ditetapkan berlangsung di alun-alun Ambon. Bagi Belanda, hukuman ini adalah bentuk pembalasan sekaligus upaya menakut-nakuti rakyat Maluku agar tidak lagi melakukan perlawanan. Namun bagi rakyat, vonis itu justru mengukuhkan Pattimura sebagai pahlawan.
Penangkapan dan vonis mati Pattimura menandai berakhirnya fase utama perlawanan Saparua. Walau perjuangan tidak sepenuhnya berhenti, kehilangan pemimpin karismatik membuat gerakan tidak lagi sebesar sebelumnya. Meski demikian, semangat perlawanan yang telah dinyalakan tidak padam begitu saja. Api itu terus hidup dalam ingatan kolektif, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Eksekusi Pattimura dan warisan perjuangannya. Hari 16 Desember 1817 menjadi momen paling kelam sekaligus paling heroik dalam sejarah Maluku. Di alun-alun Ambon, rakyat berkumpul untuk menyaksikan eksekusi seorang tokoh yang telah menggetarkan kekuasaan Belanda, Kapitan Pattimura. Dengan tangan terikat, ia dibawa ke tiang gantungan, namun wajahnya tetap tegar menunjukkan keberanian tanpa gentar. Saat itu, Belanda bermaksud menakut-nakuti rakyat. Sebaliknya, peristiwa ini justru menjadikan Pattimura abadi sebagai simbol perlawanan. Sebelum eksekusi, ia sempat berbicara singkat. Pesannya jelas, perjuangan tidak boleh berhenti meski dirinya akan tiada. Kalimat sederhana itu menggema di hati rakyat. Banyak yang menitikan air mata, tetapi lebih banyak lagi yang merasa marah dan bertekad meneruskan semangatnya. Belanda berhasil menghukum tubuh Pattimura, tetapi tidak bisa memadamkan gagasan kemerdekaan yang telah ia tanamkan. Eksekusi dilakukan bersama sejumlah pengikut terdekatnya, antara lain Martha Christina Tiahahu yang saat itu masih remaja dan tokoh desa yang setia. Martha akhirnya dibuang ke Jawa dan wafat di kapal pengasingan, sementara pengikut lain menerima hukuman berat. Belanda ingin memastikan jaringan perlawanan tercerai, namun langkah keras ini hanya menambah kebencian masyarakat Maluku terhadap kekuasaan kolonial. Setelah eksekusi, pemerintah kolonial berusaha membangun kembali wibawa. Mereka memperkuat benteng, menempatkan pasukan tambahan, serta memperketat monopoli rempah. Namun ketakutan tetap menghantui mereka. Perlawanan yang pernah dipimpin Pattimura memperlihatkan betapa rentannya kekuasaan kolonial jika rakyat bersatu. Belanda menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak cukup mengendalikan Maluku tanpa rekayasa politik dan tekanan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat Maluku tidak melupakan peristiwa itu. Nama Pattimura dijaga dalam cerita lisan, nyanyian, dan doa. Anak-anak tumbuh dengan kisah keberaniannya, sementara orang tua menuturkan bagaimana ia melawan dengan gagah meski menghadapi kematian. Ingatan kolektif ini menjadi bagian dari identitas Maluku. Pattimura bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan lambang harga diri dan kebanggaan. Warisan perjuangan Pattimura juga mempengaruhi gerakan perlawanan di wilayah lain. Peristiwa Saparua menunjukkan bahwa kolonial Belanda bisa digoyahkan jika rakyat memiliki pemimpin kuat dan strategi teratur. Inspirasi itu merembes ke daerah lain di Nusantara, meski dengan bentuk berbeda. Perlawanan lokal yang muncul pada abad ke-19, baik di Jawa, Sumatera maupun Kalimantan, mendapat semangat dari keberanian Maluku. Pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasional Indonesia mulai tumbuh, nama Pattimura kembali diangkat. Kaum pergerakan melihatnya sebagai contoh nyata keberanian melawan penjajahan. Ia tidak hanya dilihat sebagai pahlawan Maluku, tetapi juga bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai perjuangannya melampaui ruang dan waktu. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan Pattimura sebagai pahlawan nasional. Pada 6 November 1954, ia resmi mendapat gelar tersebut melalui keputusan presiden. Penetapan ini mempertegas posisinya dalam sejarah bangsa. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, universitas, hingga kapal perang. Bahkan pada uang kertas rupiah pernah terpampang potret gagahnya, mengingatkan seluruh rakyat bahwa kemerdekaan tidak lahir tanpa pengorbanan. Lebih dari simbol, warisan terbesar Pattimura adalah nilai persatuan. Ia membuktikan bahwa masyarakat dengan perbedaan desa, marga, dan kepentingan dapat bersatu ketika menghadapi penindasan. Konsep pela gandong yang ia gunakan sebagai dasar perjuangan masih relevan hingga kini. Solidaritas melampaui batas lokal, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai itu menjadi cermin bagi Indonesia modern yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Pattimura juga meninggalkan pelajaran tentang kepemimpinan. Ia tidak hanya mengandalkan karisma, tetapi juga membangun strategi jelas,
mengatur logistik, memanfaatkan medan, serta menjaga moral rakyat. Kepemimpinannya bersifat melayani, bukan memerintah dengan paksaan. Itulah sebabnya rakyat rela berkorban di bawah panji perjuangannya. Model kepemimpinan semacam ini terus dipelajari dalam narasi perjuangan nasional. Kini lebih dari 2 abad sejak eksekusinya, nama Pattimura tetap bergema. Setiap tahun, masyarakat Maluku memperingati hari lahir dan wafatnya dengan upacara adat maupun perayaan budaya. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, naskah sejarah dipelajari, dan monumen didirikan untuk mengenang jasanya. Semua ini menjadi bukti bahwa meski tubuhnya telah tiada, semangatnya tetap hidup dalam jiwa rakyat. Eksekusi di Ambon yang dimaksudkan Belanga sebagai akhir perlawanan ternyata justru menjadi awal bagi kebangkitan kesadaran kolektif. Pattimura mengajarkan bahwa keberanian melawan ketidakadilan lebih kuat daripada rasa takut. Pengorbanannya menegaskan bahwa kemerdekaan adalah harga yang harus diperjuangkan, meski nyawa menjadi taruhannya. Dengan demikian, warisan Pattimura tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga dalam semangat bangsa. Ia menjadi pengingat bahwa persatuan dan keberanian dapat mengguncangkan kekuasaan sebesar apapun. Dari Maluku, pesan itu terus menyala, memberi inspirasi bagi generasi Indonesia untuk menjaga kemerdekaan dan melanjutkan perjuangan dengan cara-cara sesuai zaman.